Pembelajaran kegiatan ekonomi berdasarkan potensi alam mata pelajaran IPS kelas 4 SD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi yang menonton video ini di pagi hari. Selamat siang bagi yang menonton video ini di siang hari. Dan selamat malam bagi yang menonton video ini di malam hari. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPS. Nah, semoga adik-adik semua senang ya belajar dengan abang, yaitu mata pelajaran IPS, yang mana nanti kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi berdasarkan potensi alam. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya adik-adik, dengan cara membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, sekarang kita belajar tentang kegiatan ekonomi berdasarkan potensi alam. Nah, adik-adik mungkin tahu kan apa itu alam? Bener. Salah satunya itu yang mana tempat tinggal kita itu berada di alam. Yang mana bumi yang kita tempati itu merupakan alam. Segala isi di bumi ini, manusia, hewan, tumbuhan, dan lain-lain itu merupakan bagian dari alam. Nah, hari ini kita akan membahas itu, yaitu kegiatan ekonomi yang didasarkan pada potensi alam. Nah, sebelum kita membahas tentang kegiatan ekonominya, terlebih dahulu abang akan menjelaskan sumber daya alam dan potensi alam di lingkungan sekitar kita. Nah, sebelum kita menentukan potensi ekonominya, terlebih dahulu kita akan membahas tentang sumber daya alam dan potensi alam, yang mana itu sumber daya alam dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk kebutuhannya. Jadi sumber daya alam itu adalah sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan dari manusia. Untuk memenuhi kebutuhan itu, manusia harus diolah terlebih dahulu. Pengolahan tersebut dinamakan proses produksi, dan pada akhirnya menghasilkan barang jadi lalu disalurkan ke konsumen dan untuk memenuhi kebutuhannya. Itu merupakan pengertian dari sumber alam. Nah, di sini potensi abang akan menjelaskan potensi alam yang ada di Indonesia itu apa saja sih. Nah, potensi alam di Indonesia itu ada banyak teman-teman ya. Yang pertama itu potensi alam di Indonesia itu ada di potensi alam di daerah pegunungan, di daerah dataran tinggi ya, dataran tinggi dua, daerah dataran rendah, daerah perairan darat, habis itu pantai, lautan. Nah, itulah ada enam potensi alam yang ada di Indonesia, yaitu yang pertama tadi adalah ada di daerah pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, perairan darat, pantai, dan lautan. Itu semua merupakan potensi alam yang ada di negara kita, yaitu negara Indonesia. Nah, sini abang terlebih dahulu menjelaskan potensi alam di daerah pegunungan. Di daerah pegunungan ini wilayah di daerah pegunungan ini sumber daya alamnya itu karena di tanah dataran tinggi itu di daerah dataran pegunungan itu adalah tanahnya merupakan tanah yang subur. Maka dari itu banyak dari manusia memanfaatkan tanah pegunungan untuk bercocok tanam. Banyak ya kan, seperti ada di pegunungan tuh ada yang nanam cabai, nanam sayur-sayuran. Itu merupakan potensi alam yang ada di daerah pegunungan, yang mana dalam bercocok tanam itu kita dapat menghasilkan uang, bisa memenuhi kebutuhan kita. Nah, karena tanah pegunungan itu subur, maka banyak dari manusia menggunakan tanah pegunungan itu untuk bercocok tanam. Nah, yang kedua itu ada dataran tinggi. Nah, sama seperti daerah pegunungan tadi, dataran tinggi ini kebanyakan sih udaranya sejuk dan jenisnya dapat ditanami oleh tanaman, sama seperti daerah pegunungan tadi.
Jadi di dataran tinggi ini cocoknya itu untuk bercocok tanam, seperti menanam sayuran dan cabai, sama seperti kayak daerah pegunungan tadi. Nah, kalau di dataran rendah, biasanya kalau dataran rendah ini sumber daya alamnya yang dapat dimanfaatkan itu untuk kegiatan ekonomi adalah tanah dan segala sesuatu yang ada dalamnya, seperti mineral, bahan tambang. Nah, seperti kayak air kan, bahan tambang itu eh, merupakan sumber daya alam yang dapat kita temukan di dataran rendah, seperti air kemasan, air yang kita minum sehari-hari itu merupakan sumber daya alam yang dapat kita temukan di dataran rendah. Oke. Nah, selanjutnya di perairan darat. Nah, perairan darat ini merupakan kayak sungai. Nah, di sungai ini mungkin ada sumber daya alam ekonomi yang dapat dimanfaatkan manusia ya adik-adik ya. Kenapa? Karena sumber daya alam yang di perairan darat ini dapat dimanfaatkan di wilayah perairan seperti jenis-jenis flora, fauna, dan dalam contohnya itu kayak di danau ya kan, di sungai-sungai, seperti kayak ada dapat menghasilkan ikan atau fauna-fauna lainnya. Biasanya sumber daya alam ini kebanyakan sih, sumber daya alam perairan darat ini banyaknya kita menghasilkan ikan-ikan kayak sungai di danau atau fauna-fauna. Nah, selanjutnya kita akan ke pantai. Nah, kalau ke pantai ini, pantai itu kan adalah dataran yang ada di sekitar lautan. Bentuk pantai di Indonesia itu tidak sama, adik-adik. Bentuk pantai di Indonesia itu bermacam-macam. Ada yang landai dan ada yang curam. Nah, jadi sumber daya alam yang di pantai ini dapat kita manfaatkan sebagai objek wisata. Nah, objek wisata ini bisa menjadi sumber daya alam manusia. Nah, selanjutnya itu kita akan belajar tentang yang terakhir, lautan. Nah, kalau lautan ini sumber daya alam yang dapat kita temukan di daerah lautan adalah bermacam-macam jenis ikan dan tumbuh laut. Nah, ikan dan tumbuh laut merupakan sumber daya alam yang dapat kita temukan di lautan. Nah, di sini kegiatan memanfaatkan, yang kedua itu kita akan membahas tentang kegiatan memanfaatkan potensi alam. Nah, sumber daya alam itu dapat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, adik-adik ya. Yang mana alam itu harus kita jaga. Apa yang sudah alam kasih pada kita tuh harus kita jaga. Tidak boleh seperti kita menebang pohon, membuang sampah sembarangan, itu tidak boleh. Kita harus memanfaatkan potensi alam itu sebaik-baiknya. Jangan kita merusaknya, tapi kita harus menjaganya. Kalau kita merusaknya kan sama aja. Padahal sumber daya alam itu kan untuk kebutuhan kita sendiri, seperti kayak kertas belajar yang adik-adik pegang sekarang itu kan dari pohon. Nah, itu kan merupakan sumber daya alam juga yang dapat kita manfaatkan untuk belajar. Nah, pemanfaatan potensi alam merupakan kenampakan alam serta sumber daya alam yang dapat sumber daya alam yang ada di dalamnya. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang potensi alam dan sumber daya alam, sedikit kita membahas. Nah, sekarang kita memasuki topik utama kita, yaitu kegiatan ekonomi dalam memanfaatkan potensi alam. Nah, kegiatan ekonomi yang dapat kita manfaatkan potensi alam ya kayak tadi, misalnya kita cocok tanam, menanam sayuran dan lalu kita menjualnya, kan kita otomatis kita mendapat uang dan penghasilan. Itu merupakan kegiatan dari ekonomi. Nah, potensi alam dan sumber daya alam di wilayah Indonesia bermacam-macam jenisnya. Potensi alam tersebut dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan ekonomi masyarakat, mulai dari produksi, distribusi, maupun konsumsi. Kegiatan produksi adalah kegiatan mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi. Sekarang abang ulangi ya. Kegiatan produksi itu adalah kegiatan mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi. Nah, sekarang kegiatan distribusi apa sih, Bang? Nah, kegiatan distribusi itu adalah kegiatan menyebarkan dan menyalurkan barang-barang ke pemakai atau konsumen. Sekali lagi abang jelaskan ya. Kegiatan distribusi adalah kegiatan menyebarkan dan menyalurkan barang-barang ke pemakai atau konsumen. Dan sedangkan kegiatan konsumsi adalah
kegiatan memakai barang-barang dari konsumen. Sekali lagi menjelaskan, sedangkan kegiatan konsumsi adalah kegiatan memakai barang-barang dari konsumen. Jadi apa yang barang adik temukan itu bukan temukan ya, apa yang barang adik pakai sehari-hari itu merupakan konsumen, barang konsumen. Nah, yang pertama kita akan menjelaskan pertanian. Masyarakat yang hidup di dataran rendah mengolah potensi alam untuk budidaya pertanian. Jadi di daerah rendah itu banyak masyarakat kita menggunakan bercocok tanam dan pertanian dengan cara menanam sayur-sayuran, padi, jagung dan lain-lain. Itu merupakan kegiatan pertanian yang dapat dilakukan di daerah dataran rendah biasanya adik-adik ya. Setelah itu ada perkebunan, ada peternakan, ada perikanan, pertambangan, perindustrian, dan yang terakhir ada transportasi ya adik-adik ya. Jadi kalau yang pertama apa akan menjelaskan yang pertanian tadi kan sudah menjelaskan kan, yaitu biasa tuh kalau hasil pertanian itu bisa langsung dikonsumsi atau juga bisa dijual atau menjadi produk olahan. Sedangkan yang perkebunan biasanya itu kayak di dataran tinggi seperti kayak perkebunan teh. Jadi biasanya kalau di perkebunan teh itu pengolahan ekonomi itu yaitu dengan cara membuat teh dan lalu diproduksikan. Biasanya itu merupakan perkebunan. Dan selanjutnya peternakan itu biasanya dapat dimanfaatkan di padang rumput atau di sabana. Banyak peternakan seperti ternak ayam, ternak bebek, ternak kambing, ternak lembu itu bisa menghasilkan ekonomi atau sumber daya alam dengan cara bisa kita pakai sendiri atau kita olah menjadi bahan olahan. Seperti daging ayam bisa kita olah menjadi makanan dan bisa kita produksi dan kita jual. Itu merupakan sumber ekonomi dari peternakan ya adik-adik ya. Lanjut perikanan, sama seperti peternakan. Di perikanan ini kita nelayan itu menangkap ikan, lalu setelah menangkap ikan itu ada yang bisa kita olah sendiri atau dipakai sendiri, dan atau bisa juga kita edarkan atau kita jual atau bisa kita jadikan bahan produksi dan untuk menghasilkan penghasilan untuk kita sendiri. Nah yang kelima itu ada pertambangan ya adik-adik. Pertambangan itu biasanya tuh kayak ada pertambangan minyak, tambang emas, tambang batu bara. Itu merupakan sumber daya alam atau kegiatan ekonomi yang dapat menghasilkan uang untuk menunjang ekonomi seseorang. Perindustrian. Nah, kalau usaha perindustrian ini memanfaatkan hampir semua potensi alam ya, bisa pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan pertambangan. Hasil alam diolah lagi di dalam bentuk industri. Jadi contoh dari perindustrian ini adalah pabrik kertas yang menggunakan bahan baku kayu. Jadi kertas yang adik-adik gunakan sekarang untuk mencatat pembahasan abang ini itu merupakan dari bahan kayu yang sudah diolah di dalam industri. Nah yang terakhir itu ada transportasi. Nah usaha transportasi sangat penting sekali untuk menunjang usaha-usaha di bidang lain. Tanpa sarana transportasi, kegiatan ekonomi masyarakat dan akan mengalami hambatan. Jenis-jenis usaha transportasi ada transportasi darat, ada transportasi laut, dan ada transportasi udara. Teman-teman mungkin tahu transportasi darat itu apa ya, benar, seperti mobil, kereta ya kan, sepeda dan lain-lain. Kalau transportasi laut tahu nggak apa ya, benar, seperti kapal. Kalau transportasi udara tahu nggak? Iya benar, seperti kayak pesawat ya adik-adik ya. Sepertinya adik-adik banyak mungkin sudah memahami tentang sumber daya alam atau tentang sumber daya mungkin sudah tahu ya kan, karena di kelas 1, kelas 2, kelas 3 pasti guru-gurunya sudah menjelaskan sedikit tentang itu. Di sini abang cuma akan menjelaskan sedikit, mengajarkan sedikit tentang
pembahasan ekonomi yang memanfaatkan sumber daya alam. Semoga adik-adik bisa memahami penjelasan abang. Di sini abang baru pertama mengajarkan materi IPS. Maaf kalau misalnya ada yang kurang paham. Nanti kalau misalnya kurang paham bisa ditanyakan di kolom komentar ya, Dek. Nah, sekarang kita lanjut belajarnya. Nah, tadi ternyata yang terakhir tadi bukan transportasi, tapi yang terakhir itu pariwisata. Dunia pariwisata saat ini banyak dikembangkan oleh pemerintah daerah setempat, terutama untuk menggali potensi alam dan menarik. Seperti potensi alam bisa dimanfaatkan menjadi kayak objek wisata seperti di pantai, objek wisata kayak restoran atau dan lain-lain. Nah, mungkin hanya itu yang dapat Abang sampaikan tentang eh, pembelajaran hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk adik-adik semua. Nanti kalau misalnya ada yang kurang paham bisa adik-adik tanyakan di kolom komentar channel ini, atau bisa adik-adik DM ke eh, Instagram abang dengan cara berkonsultasi dengan orang tua lah ya kan, biar orang tua yang menanyakan kepada abang lagi kalau misalnya ada yang kurang paham. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, abang akan memberi soal, yaitu soalnya itu nanti ada abang letakkan di link bukan di link, di deskripsi video abang ini. Adik-adik bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan di link deskripsi. Nanti ada yang menjawab bisa cara dengan kirim jawaban di kolom komentar atau kirim jawabannya via DM Instagram dengan cara minta bantuan sama orang tua adik-adik semua ya. Tapi kalau misalnya adik-adik sudah tahu bermain media sosial mungkin bisa sendiri melakukannya. Nah, untuk PR-nya itu ya tadi soal-soal yang abang kasih itu adik kerjakan di rumah. Dan kalau misalnya adik bisa menjawabnya berarti adik bisa memahami apa pembelajarannya abang kasih hari ini. Kalau misalnya adik bisa menjawab mungkin kekurangan abang mengajar ya kan, maklumlah baru pertama mengajarkan IPS masih agak-agak celat, masih banyak yang belum dipahami. Jadi abang mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan kata. Dan nanti kalau misalnya ada yang ingin tanya, sekali lagi kalau ada yang ingin ditanyakan lagi tentang pembelajaran ini bisa adik-adik tanyakan di kolom komentar ya. Dan sekarang kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan cara membaca Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim, dan membaca Alhamdulillah, Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian pembelajaran yang abang dapat sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.